Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kita kali ini adalah Umar bin Khattab dan gubernurnya. Umar bin Khattab punya seorang gubernur di kota Homs, Suriah hari ini. Namanya Umair bin Sa'ad al-Ansori. Sejak Umair bin Sa'ad al-Ansori ini diangkat menjadi gubernur, sudah menjabat selama 1 tahun, itu tidak pernah mengirim berita kepada Umar bin Khattab yang ada di kota Khilafah waktu itu di Madinah. Ini membuat Umar gusar. Akhirnya Umar mengirim surat melalui sekretarisnya, tolong kirim surat, tulis di situ kalau surat ini sampai kepadamu segera menghadap kepada Amirul Mukminin. Begitu sampai surat di tangan Umair bin Sa'ad al-Ansori, beliau langsung mempersiapkan diri, ambil tas, tempat bekal, tempat piring, tempat air wudhu, tempat air minum, ambil tongkatnya, langsung berangkat menuju kota Madinah. Sampai di sana, beliau dengan wajah yang penuh debu, bulu-bulu di wajahnya, jenggot, cambang itu sudah pada memanjang semua. Kenapa? Karena perjalanan dari kota Homs, Suriah, wilayah Syam pada waktu itu, Madinah dengan naik onta saja, itu diperlukan waktu sekitar 1 bulan. Nah, Umair bin Sa'ad al-Ansori ini menghadap kepada Amirul Mukminin itu dengan berjalan kaki. Umar kaget mengetahui gubernurnya ini jalan kaki dari Homs ke Madinah. Umar tanya, apakah kaum muslimin di sana tidak memberi kamu kendaraan berupa kuda? Umair menjawab, tidak, dan saya memang juga tidak meminta mereka untuk memberikan saya kendaraan. Nah, Umar langsung mencecar, kenapa Anda selama 1 tahun belum pernah mengirim berita kepada kami yang ada di Madinah? Sekarang ceritakan kepada kami bagaimana kondisi wilayah di sana. Umar bin Sa'ad al-Ansori menceritakan, ketika saya diangkat menjadi gubernur, sampai di sana saya kumpulkan orang-orang yang terbaik di antara mereka, yang amanah, yang saya beri tugas untuk mengumpulkan harta, apakah itu zakat dan lain sebagainya. Ketika harta itu terkumpul, maka saya bagikan kepada orang-orang yang berhak. Umar bertanya, kenapa Anda tidak pernah mengirim harta ke kota Madinah? Umar menjawab, andai kata ada harta yang tersisa, saya pasti akan mengirim ke sini. Tapi tidak ada harta yang tersisa. Begitu terkumpul, saya bagikan semua, habis, tak bersisa. Umar kemudian memanggil sekretarisnya. Sekretaris, tolong buat SK baru untuk gubernur saya ini. Tapi kemudian ditolak oleh Umair bin Sa'ad al-Ansori. Dulu ketika saya diangkat menjadi gubernur, sebenarnya saya menolak dan berat hati menerima jabatan ini. Sekarang saya tidak mau lagi menjadi gubernur. Menolak menerima jabatan gubernur. Beda dengan sekarang ya. Orang-orang sekarang itu untuk mencapai kedudukan seorang gubernur, wah, luar biasa. Bohong sana sini, sikut kiri kanan, jilat atas, injak bawah untuk mendapatkan kursi jabatan. Beda dengan Umair bin Sa'ad al-Ansori, ditawari jabatan, sudah mau diberi SK, beliau menolak. Langsung pulang ke rumah beliau. Begitu pulang, Umar bin Khattab memerintahkan seorang utusan untuk menyelidiki kehidupan Umair bin Sa'ad al-Ansori di kediaman beliau. Namanya Al-Harith. Umar mengatakan, tolong lihat kehidupan Umair. Kalau Anda melihat ada penyelewengan yang terjadi ketika dia menjabat sebagai seorang gubernur, segera lapor kepada saya. Tapi kalau kehidupan dia itu menyedihkan, ini ada uang 100 dinar, berikan kepada dia. Al-Harith kemudian bertamu di rumahnya Umar bin Sa'ad al-Ansori. Nah, ketika sampai di rumahnya Umair, pada saat itu Umair hanya punya sepotong roti. Itu dipakai untuk disuguhkan kepada tamunya beliau dan keluarganya menahan lapar. Sampai 3 hari Al-Harith berada di rumahnya Umair, sehingga Umar mengatakan, kalau memang sudah tidak ada lagi keperluannya, tolong pergi dari rumah kami, karena kami sudah kesulitan. Kamu sudah membuat kami kesulitan, kelaparan ini. Akhirnya beliau mengatakan, saya ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk membawakan uang
sebanyak 100 dinar. Umar mengatakan, saya tidak butuh uang itu. Bawa kembali kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Istri beliau kemudian mengatakan, terimalah harta itu. Kalau memang Anda tidak butuh, dibagikan saja kepada orang-orang yang memerlukannya. Umar kemudian mengatakan, wah, saya tidak punya wadah untuk tempat menyimpan dinar-dinar itu. Coba bayangkan, dia tidak punya wadah untuk menyimpan dinar-dinar itu yang sebanyak 100 dinar. Istrinya kemudian menyobek pakaian luarnya, itu yang dipakai untuk menyimpan dinar-dinar itu. Nah, ketika menerima dinar itu langsung dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak bersisa 1 dinar pun. Nah, Haris ini ketika menghadap kepada Umar, Umar tanya kepada Al-Harith, bagaimana kondisi Umair? Al-Harith mengatakan, wah, kondisinya sangat menyedihkan. Apakah dia menerima dinar-dinar itu? Iya, dia terima. Dia apakan dinar itu? Al-Harith mengatakan, ya, saya tidak tahu dia apakan dinar-dinar itu. Nah, Umar bin Khattab kemudian mengirim surat kepada Umair, disuruh menghadap. Nah, begitu sampai di hadapan Umar mengatakan, wahai Umair, kamu apakan dinar-dinar itu? Umair mengatakan, saya belanjakan dinar-dinar itu untuk kepentingan saya di akhirat. Umar mengatakan, wah, bagus itu. Setelah itu Umar memanggil pembantunya untuk mengambilkan bahan makanan dan beberapa potong pakaian. Makanan yang diserahkan kepada Umar itu 122 kg gandum dan 2 potong pakaian. Terkait dengan 122 kg gandum itu ditolak oleh Umair. Karena beliau mengatakan, saya masih punya 2 kg gandum di rumah saya tidak butuh itu. Tapi terkait dengan pakaian itu, Ummu Pulana itu butuh pakaian itu, saya terima. Nah, tidak berselang lama, Umair bin Sa'ad Al-Ansari terdengar berita beliau wafat. Ketika wafat, Umar bin Khattab pun ikut mengiringi jenazah beliau ke peristirahatan terakhir di pemakaman Baqi. Begitu selesai beliau dimakamkan, Umar bin Khattab berkata kepada orang-orang yang hadir, wahai saudara-saudaraku, sekarang tolong sampaikan apa angan-angan Anda hari ini. Wah, ada yang mengatakan, saya berangan-angan menjadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya bisa membebaskan budak. Saya berangan-angan jadi orang kaya. Dengan jadi orang kaya, saya bisa infak fisabilillah. Ada juga mengatakan, saya berangan-angan punya fisik yang kuat sehingga bisa menimba air zam-zam memberi minum jemaah haji. Umar bin Khattab berkata, kalau saya berangan-angan punya seorang sahabat seperti Umair bin Sa'ad Al-Ansari yang akan saya angkat menjadi pejabat untuk mengurus urusan rakyat. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pada masa Al-Khulafa'ur Rasyidun, para pejabat itu sadar bahwasanya jabatan itu adalah jalan penderitaan. Jabatan itu adalah untuk mengurus urusan rakyat. Jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.